mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu, dirimu yang hadir di mimpiku. Disuruh orang tua nggak nurut, disuruh belajar nggak mau, kerjaannya game terus. Apa sih mak? Bawel banget. Nilai apa ini? Nilai apa ini? Gak tahu mak, lupa aku. Ini nih kelakuanmu kalau cuma game terus. Ya bentar mah lagi asik nih. Nanti aja marahnya mah. Ya, gara-gara mama ngomel mulu aku jadi kalah nge-game. Kayaknya aku harus ke guru BK aja kan. Anak itu tahunya cuma game aja. Gak ada motivasi belajar sama sekali. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya mohon maaf Ibu, saya mau konsultasi terkait anak saya, Alam. Jadi gini Bu, saya merasa Alam itu semakin sini semakin sulit diatur, disuruh belajar tidak mau, disuruh bantu orang tua juga tidak mau, kerjaannya di rumah itu cuma game. Terus bagaimana ya Ibu? Baik, saya mengerti sekali kekhawatiran Ibu. Kadang melihat anak yang awalnya sangat semangat dalam belajar, kemudian semangat belajarnya itu menurun, memang menjadi sebuah kekhawatiran ya untuk kita sebagai orang tua. Kalau boleh tahu, sejak kapan Alam mengalami perubahan tersebut? Sejak awal bulan ini sih Bu, biasanya dia main game cuma di hari libur saja, tetapi sekarang tiap hari game, bahkan setelah pulang sekolah dia langsung bermain game, disuruh orang tua tidak mau, disuruh belajar juga sulit. Jadi sebelumnya si Alam ini bermain game hanya di waktu hari libur saja. Kemudian akhir-akhir ini dia melakukan aktivitas tersebut hampir setiap saat, bahkan mengambil waktu yang seharusnya dia gunakan untuk belajar. Begitu Ibu? Saya mengerti sekali apa yang saat ini Ibu rasakan. Khawatiran Ibu terhadap Alam yang mulai sulit untuk disuruh belajar. Bagaimana kalau kita jadwalkan konsultasi khusus untuk Alam di hari lain? Baik Ibu, saya sangat setuju kalau anak saya Alam berkonsultasi dengan Ibu. Halo Alam, senang bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu hari ini? Sebenarnya itu saya merasa nggak baik. Jadi saya sering bermain game online akhir-akhir ini. Terus nilai ulangan saya jadi pada jelek. Oke, kamu merasa bahwa waktu bermain game yang meningkat ini mulai mengganggu belajarmu ya? Iya Bu, awalnya niatnya sih cuma main sebentar buat hiburan. Tapi kok nggak kerasa lama-lama kecanduan. Walaupun saya itu sebenarnya tahu besok itu ada ulangan, jadi nggak belajar. Oh, jadi bermain game adalah hiburan buat kamu. Tapi sekarang rasanya sulit ya untuk mengendalikannya. Dan itu membuatmu menjadi malas belajar walaupun besoknya ada ulangan. Ya Bu, saya tuh ingin berhenti main game, tapi kok nggak bisa ya. Saya jadi malah kalau nggak nge-game itu sehari itu rasanya gelisah. Kegelisahan itu mulai muncul ketika kamu ingin mengurangi bermain game ya. Baik, kalau boleh saya tahu nih, apa sih yang membuat kamu tertarik untuk bermain game
Kalau di dalam game itu saya kok jadi merasa punya prestasi di sana ya Bu. Ketika saya naik level, ketika saya menang, itu rasanya puas banget. Mungkin itu ya yang bikin saya susah buat berhenti nge-game. Oh, jadi di dunia game kamu merasa lebih berprestasi dan ada kepuasan tersendiri yang kamu dapatkan dari game itu, sehingga membuatmu merasa berhasil ya? Ya Bu, benar. Tapi sebenarnya saya juga tahu kalau semakin banyak saya nge-game itu saya merasa jadi ketinggalan, nilai saya jelek. Terus bahkan saya merasa kalau saya tuh jadi siswa yang gak berguna. Saya mendengar bahwa ada dua hal yang kamu rasakan di sini. Di satu sisi, bermain game memberimu rasa berhasil dan dihargai. Tapi di sisi lain, kamu merasa kesulitan untuk mengendalikan waktu dan akhirnya tertinggal di sekolah. Kedua hal ini membuat kamu terjebak di antara kepuasan dan rasa bersalah ya? Iya Bu, saya merasa terjebak. Kadang saya pikir seandainya saja saya bisa membagi waktu antara bermain game dan belajar. Itu ide yang bagus, Alam. Kita bisa mencoba untuk membagi waktu sehingga kamu masih bisa menikmati game, tetapi tidak sampai mengganggu belajarmu. Bagaimana kalau habis ini kita menetapkan jadwal belajar dan waktu bermain game untuk kamu? Oh, mungkin saya bisa mulai belajar dulu, terus habis itu bermain game ya Bu. Jadi kayak anggapannya main game itu hadiah dari setelah saya belajar. Itu ide yang bagus. Kamu bisa memulai dengan belajar dari 30 sampai 45 menit, lalu kamu berikan waktu luang untuk kamu bermain game sebagai penghargaan setelah belajar. Jika kamu berhasil konsisten, maka kamu akan merasa lebih terkontrol dan tetap bisa menikmati keduanya. Selain itu, kita bisa jadwalkan pertemuan lagi untuk melihat perkembanganmu. Kalau menurutmu bagaimana? Apakah setuju? Itu bagus Bu, saya akan mencoba mulai ngatur jadwal seperti itu. Saya yakin dengan langkah kecil ini, kamu bisa mulai mendapatkan kembali atas kendali waktumu. Ingat Alam, kami semua di sini mendukungmu dan perubahanmu itu membutuhkan waktu. Jadi jangan ragu untuk terus berbagi atas perkembanganmu, ya. Terima kasih banyak Bu, saya jadi merasa lebih bersemangat sekarang. Iya, sama-sama. Dengan